Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang banyak orang yang menanggapi tentang kisah Rumini yang menyelamatkan ibunya sehingga dia ikut jadi korban dalam erupsi Gunung Mahameru atau Gunung Semeru yang ada di Lumajang. Banyak yang bertanya bagaimana hukumnya Ustadz orang yang sengaja membiarkan nyawanya melayang ketika ada hal seperti ini. Munculnya pertanyaan ini sebenarnya sulit untuk dijawab. Kenapa? Yang pertama, kita tidak tahu motif utamanya, motif sebenarnya dan kejadian sebenarnya seperti apa. Jadi orang banyak yang mereka-reka bahwa Rumini ini berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya, dan sehingga tidak tega dia meninggalkan ibunya yang bernama Salamah itu, sehingga dia merelakan jadi korban sekaligus membiarkan nyawanya melayang. Di sisi yang lain, kita juga tidak tahu, jangan-jangan ibu Rumini ini sudah berusaha menyelamatkan diri dan ibunya, tapi dia jadi korban tetap. Makanya hati-hati kita dalam mengatakan bahwa ini dihukumi bunuh diri, ini dihukumi syahid. Kita tidak tahu yang sebenarnya. Tapi kita harus husnudon bahwa apa yang dilakukan oleh ibu Rumini ini adalah kebaikan. Tidak ada orang yang ingin mati itu kecuali orang yang putus asa. Jadi kalau dihukumi bunuh diri, keliru. Kenapa? Karena kita tidak pernah mendengar ibu Rumini ini putus asa, kemudian dia depresi, mengalami keterbelakangan mental dan sebagainya, mengalami hal-hal yang bisa menyebabkan orang punya keinginan untuk bunuh diri. Hati-hati. Kita harus husnudon bahwa ibu Rumini ini adalah orang yang baik, yang hendak menyelamatkan dia sekaligus ibunya. Tapi kan ini seandainya dia menyelamatkan diri dan membiarkan ibunya, membiarkan ibu meninggal jadi korban, itu juga bukan perbuatan baik. Oleh sebab itu maka kita harus hati-hati. Sampai sekarang ketika ada orang bertanya seperti itu, saya nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena mengatakan bahwa ini dihukumi bunuh diri, ini dihukumi syahid, kita tidak tahu yang sebenarnya. Tapi kita harus husnudon bahwa apa yang dilakukan oleh ibu Rumini ini adalah kebaikan. Tidak ada orang yang ingin mati itu kecuali orang yang putus asa. Jadi kalau dihukumi bunuh diri, keliru. Kenapa? Karena kita tidak pernah mendengar ibu Rumini ini putus asa, kemudian dia depresi, mengalami keterbelakangan mental dan sebagainya, mengalami hal-hal yang bisa menyebabkan orang punya keinginan untuk bunuh diri. Hati-hati. Kita harus husnudon bahwa ibu Rumini ini adalah orang yang baik, yang hendak menyelamatkan dia sekaligus ibunya. Tapi kan ini seandainya dia menyelamatkan diri dan membiarkan ibunya, membiarkan ibu meninggal jadi korban, itu juga bukan perbuatan baik. Oleh sebab itu maka kita harus hati-hati. Sampai sekarang ketika ada orang bertanya seperti itu, saya nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena kita tidak tahu aslinya seperti apa, kejadian sebenarnya itu seperti apa. Ya cuman kita kan sudah tahu kalau secara hukum orang bunuh diri hukumnya haram, tidak boleh itu, termasuk perbuatan dosa besar. Sebaliknya kita juga tahu bahwa orang yang menyelamatkan nyawa dirinya dan orang tuanya, orang lain, apalagi orang tuanya, itu juga perbuatan yang sangat mulia. Maka dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya sampai sekarang kita tidak boleh memvonis ini mati bunuh diri, ini mati, tidak boleh. Tapi sebagai sesama muslim, yakinlah bahwa apa yang dilakukan oleh ibu Rumini ini adalah perbuatan baik.
Tidak boleh kita menghukumi sesuatu yang tidak tahu. Berdasarkan persepsi kita, tidak boleh. Kejadiannya itu berdasarkan persepsi kita, tidak boleh. Berdasarkan kira-kira, tidak boleh. Harus tahu pasti. Motifnya seperti apa, niatnya seperti apa, kemudian kejadiannya seperti apa. Tapi insya Allah kita yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Rumini ini termasuk perbuatan yang baik, dan mudah-mudahan dia termasuk orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.